Jadi energi listrik yang dihasilkan itu akan kita kirim sejauh-jauhnya kepada konsumen, ya, karena pemakai itu letaknya ada yang misalnya ada yang di Solo, misalnya ada yang di Gemolong, ada yang di Boyolali, dan lain-lain, ya. Dalam bidang elektronika, transformator digunakan antara lain sebagai gandengan impedansi, gandengan. Jadi nanti ada impedansi, ada pada trafo itu kan ada primer dan ada sekunder. Jadi akan terjadi gandengan impedansi antara impedansi itu Z. Jadi dia ada R dan ada X, ya, XL atau XC, ya. Jadi ada R dan ada reaktansinya, ya, antara sumber dan beban. Kemudian untuk memisahkan satu rangkaian dari rangkaian yang lainnya. Nah, ini untuk elektronika. Primernya itu adalah AC, sumber AC, sekundernya kita manfaatkan untuk DC, ya. Kita manfaatkan untuk DC. Kalau trafo, primernya itu AC, sekundernya juga AC, ya. Primernya AC, sekundernya AC. Sekunder yang AC ini kita manfaatkan untuk DC, ya. Kita manfaatkan untuk menjadi arus DC, ya. Jadi kita rubah AC ke DC, ya, dengan cara sistem penyiara, apakah satu gelombang, apakah gelombang penuh, ya. Jadi setengah gelombang atau gelombang penuh, ya, tergantung kebutuhan, ya, tergantung kebutuhan yang kita inginkan. Nah, nanti dari penyiara inilah nanti DC ini, ya, DC-nya ini nanti kita setelah DC, tegangan DC yang kita hasilkan ini bisa kita buat tegangannya DC ini mau berapa pol, apakah 5 pol, apakah 12 pol, apakah 24 pol, apakah 36 pol, ya, tergantung daripada kebutuhan, ya. Kalau IC itu menggunakan tegangan 5 pol, IC 5 pol. Di atas 5 pol itu IC-nya nanti cepat panas. Kalau panas akan pecah, ya. Jadi IC pada umumnya menggunakan tegangan sebesar 5 pol. Sedangkan selain IC bisa di atas 5 pol, bisa 10 pol, 12 pol dan lain-lainnya. Kemudian dan untuk menghambat arus arah sambil tetap melakukan atau mengalirkan arus bolak-balik antar rangkaian. Jadi menghambat arus arahnya, ya. Kita menghambat arus arah berarti kita menggunakan tahanan, ya. Menggunakan tahanan supaya tidak atau ya menggunakan tahanan supaya tidak langsung, ya. Jadi tahanan atau resistor itu untuk menahan arus atau menghambat arusnya, ya. Tergantung nanti berapa arus yang akan kita dapatkan, ya. Itu tergantung pada nilai R-nya. Jadi I sama dengan tegangan dibagi tahanan atau resistor. Berapa besarnya I ya tergantung daripada R-nya. Kalau tegangannya tetap, I-nya berapa? Tergantung daripada besar beban atau R-nya. Berdasarkan frekuensi, transformator dapat dikelompokkan sebagai berikut, ya. Frekuensi daya itu 50 sampai 60 cycle per second atau hertz, ya. Cycle per second itu atau hertz. Ya, di Indonesia kita menggunakan frekuensi 50 hertz, ya.
di Indonesia. Kalau di luar negeri ada yang 50, di luar Indonesia ada yang 50 dan ada yang 60 Hz. Ya. Kemudian frekuensi pendengaran itu 50 sampai dengan 20 kilo second per second, ya, frekuensi pendengaran, ya. Kalau kita ingin paling kecil itu 20 kc per second, ya. Kemudian frekuensi radio itu di atas 30 kilo second per 30 cycle per second, ya. Jadi kenapa kalau radio itu kan lambda sama dengan C per F, ya. Panjangnya gelombang, ya. Panjangnya gelombang itu tergantung daripada frekuensi radionya, ya. Berapa panjang gelombang yang kita inginkan. Misalnya kita mau membuat suatu pemancar radio supaya jadi radio frekuensi radionya ini bisa diterima dengan cukup jauh, maka frekuensi radionya ini harus menggunakan di atas 30 kc, ya, sehingga panjang gelombangnya, misalnya kita menginginkan panjang gelombang sampai 100 km, ya, maka